Kalau dengan adanya Polri aktif itu apakah membantu kinerja SDM? Oh sangat. Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu. Ya. Tapi dari kementerian masih ada komitmen pemerintah nggak Pak soal itu Pak? Pak, sana Pak. Pilar ya Pak? Pilar. Sini aja. Oh, sini aja. Gimana? Pak, dikit Pak, saya tanya soal pembangunan PLTU kan sampai 2060. Masih ada komitmen dari pemerintah nggak Pak untuk itu, untuk menekan emisi net? Kita, pemerintah dalam menyusun RUU PTL sampai dengan 2035 itu kurang lebih sekitar 69,5 megawatt itu adalah memakai energi baru terbarukan. Karena itu untuk urusan PLTU tidak ada lagi pembangunan yang terlalu banyak, hanya kurang lebih sekitar 30% yang tidak memakai energi baru terbarukan. Sudah barang tentu pemerintah sangat berhati-hati juga. Sebenarnya pembangkit batu bara itu bukan berarti kotor seluruhnya. Kalau kita memakai teknologi dengan carbon capture itu akan mengurangi emisi. Tetapi di RUPTL kita sampai dengan 2035 itu energi baru terbarukannya hampir kurang lebih sekitar 70%. Rencana konkretnya apa Pak? Rencana konkretnya apa Pak soal PLTU itu Pak? Tadi dipanggil sendiri nggak sama menteri Saya lain? sendiri. Ya itu bahasa apa? Ada pembahasan khusus? Ya saya kan sebagai pembantu Bapak Presiden. Sebagai pembantu Presiden setiap dipanggil harus siap untuk melaporkan apa-apa yang menjadi tugas KPI dan atau perintah lain dari Bapak Presiden kepada Menteri. Tadi kan sendiri nih pasti ada hal khusus apa yang disampaikan Pak? Ya khusus urusan kerjaan aja. Apa aja Pak poinnya Pak? Laporannya Pak? Ya kerja rutin, saya kan harus melaporkan terhadap target di dalam APBN. Kan sebentar lagi kan bulan Desember mau selesai. Bagaimana PNBP kita sudah 85% dari target yang diberikan dalam APBN. Kemudian lifting juga alhamdulillah mencapai target. Kemudian saya juga melaporkan tentang rencana peresmian RDMP di Kalimantan Timur. Yang kalau itu diresmikan maka insya Allah 2026 kita sudah mencapai swasembada di bidang energi solar dan aftur. Ini yang kita lagi rencanakan ke depan. Pak, jadi ADP-nya kapan Pak? Kemarin kan 10 November Pak, tapi udah kapan? Rencananya insya Allah doain di tanggal 17 Desember. 17 Desember. Bisa kita resmikan ya. Tadi soal adanya polisi yang di Kementerian SDM itu Pak, kalau kementerian apa? Kalau dari MK kan putusannya polisi aktif nggak boleh jabat di kementerian Pak. Di SDM ada beberapa anggota dari Polri termasuk Inspektur Jenderal kita itu pangkatnya bintang 3 atau apa namanya komjennya. Dan setelah ada keputusan MK nanti kita lihat perkembangan apa yang menjadi kajian dari Menpan RB, kemudian dari Mendagri, kemudian dari Menteri Hukum, apa yang menjadi kajian. Setelah itu baru kami akan ikuti. Kalau dengan adanya Polri aktif itu apakah membantu kinerja SDM? Oh sangat. Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu. Ya. Tapi dari kementerian apakah akan ada kemungkinan untuk menyerahkan itu kepada instansi Polri untuk Polri aktif masih ada di kementerian atau menyerahkan kepada pribadi masing-masing saja Pak? Kita lihat aturan nanti pasca keputusan MK apa yang diputuskan oleh Menteri Hukum, Menpan RB, maka itu pasti akan menjadi rujukan. Ya. Pak, terkait dengan gugatan rakyat soal Undang-Undang MD3 yang berharap rakyat bisa memecat anggota DPR yang dianggap bermasalah, itu menurut Anda gugatan yang dibuat itu cukup beralasan atau tidak? Negara kita ini kan negara demokrasi. Setiap warga negara harus dijamin apapun yang disampaikan aspirasinya. Tapi sudah barang tentu harus lewat mekanisme dan tata kerja yang baik dan aturannya kan ada ya, kita tunggu aja. Tapi kalau kemudian Undang-Undang MD3 yang diminta untuk direvisi atau di judicial review kan itu menurut Anda beralasan? Yang mengajukan kan masyarakat. Dibawa ke judicial review di MK. Biar aja proses kita hargai ya. Oke. Terima kasih Pak. Best Wheel Pak dari Shell dan Vivo kapan belinya Pak? Kembali Shell dan Vivo untuk Best Wheel kapan belinya Pak? Ini kan sejauh ini baru BP Pak. Konsep B2B kan sudah dilakukan. Tadi saya juga rapat dengan Pertamina
bahwa silakan aja secara kolaborasi B2B secara kolaborasi yang baik. Tapi saya harus meyakinkan bahwa sampai dengan hari ini stok BBM kita aman. Cadangan kita di angka 18 hari. Minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari. Dan clear. Artinya sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tapi kan alhamdulillah rakyat kan tetap tersedia barang-barang yang dibutuhkan. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Bahri. Intensinya juga sangat baik lah. Kapal paling progresif berarti Pak? Kapal itu paling progresif berarti. Terutama obat-obatan karena kan mereka sudah berkunjung ke Bandung. Kalau yang kapal itu Pak mau bangun di sini, bangun di mana Pak? Udah siapin semuanya? Ya akan dikerjasamakan juga misal dengan PT PAL dan yang lain-lain. Gitu. Pak izin Pak terkait Oke, ya. pertemuan dengan Bloomberg kemarin Pak, ada kesepakatan yang sudah ditemui kamera Pak sama dengan Tara. Dengan Bloomberg sebetulnya ada dua, dia kan ada Bloomberg Foundation itu akan bekerjasama dengan Danantara Trust Fund di bidang terutama pendidikan, terutama di bidang edukasi. Itu habis itu ya kita lebih bicara mengenai market secara keseluruhan, lebih kita diskusi saja sih kan dengan pengalaman dari Michael Bloomberg yang begitu panjang, jadi kita lebih banyak diskusi dan bagaimana kita akan kerjasama pertukaran tim dari misalnya tim analis kita bekerja di sana untuk berapa lama, berapa bulan, kemudian kembali lagi lebih kepada penguatan pemahaman secara makro. Mungkin itu aja sih. Ya. Soal market tadi makasih ya. Makasih ya. Dinner. Oh enggak, saya meeting enggak, bukan dinner, meeting dengan timnya mereka untuk yang ini hotel. Oke, itu terbuka nggak Pak? Bisa diliput atau nggak? Enggak. Orang Hasim di dalam kepentingannya tadi gimana Pak? Enggak, kan ikut ini aja, ikut Sebagai pengusaha. Ikut makan aja. Pak, tadi Pak soal bahasa Rusia nanti diwajibkan di universitas Pak. Pak, soal bahasa Rusia itu nanti diwajibkan di universitas atau gimana Pak? Jadi kurikulum apa gimana? Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kami baru saja ratas dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami laporkan tentang perkembangan pangan khusus untuk beras, pangan kita khusus beras. Insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00 kalau tidak ada aral melintang 30 hari lebih, 40 hari ke depan Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Pertama kami ditarget 4 tahun, kemudian setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun, dan setelah 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua, rencana kita akan membangun di hulu adalah peternakan rakyat. Jadi ada yang bertanya, kami ingin membangun pabrik pakan. Kami ingin memproduksi DOC untuk rakyat agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil, obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia. Ada 3.700.000 peternak kita harus jaga mereka. Kemudian kabar baik, kita siapkan HPP harus dijaga dengan baik. Harga penjualan, harga pokok penjualan, peternakan, juga telur, kemudian ada nanti HET untuk pakan. Sehingga harga tidak jauh berfluktuasi. Nah ini kita akan bangun, pertama adalah 12 daerah, 12 titik.
pabrik pakan, kemudian tahap kedua adalah 18 titik. Anggarannya 20 triliun rupiah. Sekali lagi, ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Jadi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil, untuk mendukung, mensupport peternak-peternak kecil. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang itu benar. Kita persiapan tadi, aku rapat bersama Bulog, akan membangun RMU besar, kemudian gudang di seluruh Indonesia, anggarannya 5 triliun. Bapak Presiden sudah perintahkan agar persiapan menyerap gabah, beras bulan Februari. Ini tinggal 2 bulan. Kita kalau menyerap 3 juta, karena hitungan kami, estimasi stok di akhir tahun itu mungkin kurang lebih 3 juta ton. Dan ini insya Allah tertinggi sepanjang sejarah, stok di akhir tahun. Nah kemudian Februari mulai menyerap kembali, itu butuh gudang. Karena kita sudah sewa gudang kapasitas 1,2 juta ton seluruh Indonesia, sehingga kita butuh tambahan gudang karena gudang kita penuh. Jadi kita siapkan dengan anggaran 5 triliun. Dari APBN. Apa tuh? Kita ada strategi baru, kita sudah bahas bersama, besok jam 6 kami rapat pagi, kami tindak lanjuti bersama tim. Nanti kami sampaikan berita lengkapnya. Tetapi besok tadi kita sudah ratas untuk pengembangan sapi, kemudian sapi untuk pedaging, kemudian untuk susu, dan seterusnya. Juga kedelai. Kita akan pembahasan lanjutan besok jam 6 pagi bersama seluruh tim yang terlibat tadi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Dekat-dekat sini. Tidak apa-apa, dekat di samping saya. Oke. Satu kata, tergantung kebutuhan Indonesia. Kalau kita butuh, kita impor sesuai kebutuhan kita. Tapi sekarang ini produksi jagung, produksi beras, alhamdulillah baik. Kita stop impor untuk beras. Dan mudah-mudahan jagung menyusul tahun ini, kita kurangi tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada impor lagi untuk jagung. Tapi beras kita akan pertahankan, bila perlu tingkatkan, dan mudah-mudahan ke depan bisa ekspor. Makasih. Makasih ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.